Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sandi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu anatomi fisiologi manusia. Di sini materi yang akan saya bawakan adalah sistem pernafasan pada manusia. Pengertian sistem pernafasan pada manusia. Bernafas merupakan proses vital bagi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup itu bernafas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk manusia. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini melakukan sistem pernafasan, yaitu atau sistem respirasi. Mereka bernafas untuk memenuhi kebutuhan kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya. Pada sistem pernafasan ini kita akan membahas tentang anatomi pernafasan, fungsi sistem pernafasan, dan gangguan sistem pernafasan. Yang pertama ada anatomi sistem pernafasan manusia. Itu dimulai dari terdapat pada rongga hidung, rongga mulut, kemudian masuk ke faring, melalui faring, setelah faring ada laring kemudian menuju trakea, trakea kemudian ada paru-paru. Di paru-paru itu terdapat bronkus dan bronkeolus. Di ujung bronkeolus nanti akan terdapat alveoli. Semua ini akan dijelaskan pada fungsi organ pernafasan manusia. Fungsi pada pernafasan manusia itu kita akan membahas pertama dari hidung, kemudian ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveoli. Kita kembali ke hidung. Di hidung, organ ini terletak di tulang tengkorak dan memiliki saraf pendeteksi bau. Lapisan pembau tersusun atas rongga hidung dan lubang hidung. Salurannya berhubungan dengan mulut. Filternya untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke tubuh, juga sebagai penyaring. Kemudian masuk ke faring. Faring, pada sistem pernafasan faring ini menghubungkan antara rongga hidung dan tenggorokan. Jadi faring ini menghubungkan antara rongga hidung dengan tenggorokan, sehingga udara yang dihisap dari hidung akan menuju ke paru-paru melalui faring dan tenggorokan. Karena faring juga berhubungan dengan mulut, maka mulut juga merupakan salah satu sistem tempat masuknya udara selain hidung. Misalnya pada saat berenang, itu menggunakan tabung udara. Faring ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring. Faring bagian belakang yang berhubungan dengan rongga hidung bagian belakang, otofaring, faring bagian belakang yang berhubungan dengan rongga mulut bagian belakang, dan laryngofaring itu faring bagian paling bawah yang dekat dengan laring. Kemudian ada laring. Laring ini dia terdapat epiglotis, saluran pernafasannya emas. Ini melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda-benda asing. Fungsinya untuk membuka dan menutup trakea. Setelah ada laring, kemudian terdapat trakea. Trakea ini membawa udara dari laring ke bronkus. Jadi trakea ini dia menghubungkan antara laring dengan bronkus. Filternya untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Next, kemudian ada bronkus. Bronkus ini adalah salah satu organ sistem pernafasan yang terletak di trakea paling dasar. Bronkus ini dia merupakan percabangan trakea yang arahnya menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di arah bronkus ini terbagi menjadi 2, satu ke sebelah kiri dan arah yang satu lagi ke sebelah kanan. Next, kemudian ada bronkeolus. Bronkeolus ini adalah percabangan dari bronkus.
yang ujung-ujung bronchiolusnya itu terdapat gelembung kecil berdinding tipis yang disebut alveoli. Jadi alveoli atau alveolus itu adalah proses terjadinya tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, kemudian diikat oleh darah, diedarkan melalui saluran peredaran darah. Macam-macam gangguan pada sistem pernafasan manusia. Apabila salah satu dari sistem pernafasan kita itu bermasalah, maka secara otomatis pernafasan manusia akan mengalami gangguan. Gangguan yang pertama yang akan kita bahas, semua yang ada di layar itu akan kita bahas satu persatu. Namun yang pertama kita bahas adalah batuk. Batuk itu respon alami yang dilakukan tubuh untuk membersihkan lendir atau faktor iritasi yang disebabkan oleh debu atau asap agar dapat keluar dari saluran pernafasan kita. Gejalanya itu suara melengking di setiap teriakan nafas dalam. Batuk bertubi-tubi dan intens mengeluarkan dahak atau lendir. Keluhan dan kelelahan yang terjadi, juga wajah merah yang disebabkan karena keseringan batuk. Next, kemudian flu. Flu ini adalah penyakit influenza yang disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularannya bisa dilakukan kontak secara langsung maupun tidak langsung. Gejalanya itu berupa demam, nyeri otot, batuk juga dapat ada batuk berdahak, batuk dapat berdahak ataupun batuk kering, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala dan kelelahan karena menahan rasa flu. Dan kemudian ada asma, penyakit pernafasan obstruksi yang ditandai inflamasi. Asma ini terjadi pada individu tertentu yang berespon secara agresif terhadap berbagai iritan di perjalanan nafas. Gejalanya itu juga dapat disebabkan oleh batuk, pernafasan yang dangkal dan cepat. Kemudian ada bronkitis. Next bukan faringitis. Kemudian ada faringitis. Keluhan pertama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis ini yang disebabkan oleh infeksi virus, juga bakteri. Untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Antibiotik yang biasa diresep oleh dokter adalah antibiotik amoxicillin, golongan ampicillin. Gejalanya nyeri, sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit untuk menelan, demam dan sakit kepala. Karena gangguan ini pada tenggorokan, maka akan terjadi sulit menelan. Pada tenggorokan juga gatal, juga sakit tenggorokan. Next, kemudian ada laringitis, gangguan saluran pernafasan yang menyerang laring atau pita suara. Laringitis ini dia menyerang bagian pita suara. Suara segar atau paru bahkan sampai hilang sama sekali. Gejalanya juga disebabkan oleh batuk yang berupa kering atau kronis, tenggorokannya kering, pegal atau sering batuk. Karena batuknya ini berupa batuk kering, jadi tenggorokan itu terasa kering dan juga gatal. Jadi juga akan mengalami rasa pegal. Seluruh tubuhnya demam dan suaranya terganggu karena dia itu menyerang saluran pita suara. Next, kemudian ada bronkitis, adalah peradangan pada bronkus
yang merupakan saluran udaranya berhubungan dengan paru-paru. Jadi bronkitis ini dia berhubungan dengan paru-paru. Itu sangat berbahaya. Gejalanya itu batuknya bisa berdahak, ada berupa kering atau kronis. Dapat merasakan kelelahan atau malaise, juga pilek, kesulitan tidur karena nafasnya pendek, sakit kepala, juga merasakan sakit tenggorokan. Karena keseringan batuk, jadi tenggorokannya juga terasa sakit. Apalagi dia juga menimbulkan batuk kering. Dan kemudian ada emfisema. Emfisema ini adalah pernafasan yang terjadi pada alveoli. Ini gangguan yang sangat bermasalah pada sistem pernafasan seseorang. Terkena penyakit ini tidak menunjukkan gejala yang khusus. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru, obstruktif kronik atau PPOK. Gejalanya, nafasnya menjadi pendek, juga disebabkan oleh batuk, cepat lelah, jantung berdebar kencang, bibir dan kukunya juga akan membiru. Juga mengalami depresi ringan. Next, kemudian ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah salah satu jenis penyakit yang paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Kanker paru-paru ini biasanya disebabkan karena merokok, baik perokok aktif maupun pasif. Bukan hanya merokok saja yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, tetapi juga dengan menghirup zat kimia dan gas beracun. Selain itu juga ada riwayat dari keluarga. Gejalanya tidak lain lagi biasanya disebabkan oleh batuk. Batuknya diiringi dengan darah, nyeri dada, dan dapat menurunkan berat badan. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.